warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak, bapak serta teman-temanku yang sehat selalu. Ya, saya mulai hari ini saya yaitu memasuki tata cara berwudu. Judul Halo ibu-ibu. ya. Nyatakan sekarang bahwa saya siap untuk ujian komprehensif pada pagi hari ini. Itu aja dulu baru saya masuk. Saya kita masuk acara komprehensif hari ini. Oke, kasih. Temanya ibu di ini apa di RPP yang dikirim? Tata cara berwudu yang baik dan benar. Silakan dulu kemukakan ayat yang berkaitan dengan kebersihan. Yaitu surah Al-Maidah ayat 6 sampai ayat 9. Oke. Perlihatkan dulu yang ditulis. Ditulis sendiri ya. Halo. Halo. Ditulis sendiri. Ditulis sendiri nih ya. Iya. Silakan bacakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jangan wa arjulakum. Wa arjulakum. Arjulakum. Tidak ada waw di situ. Wa arjulakum. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda ala safarin aw ja'adun minkum minal gha'it aw lamastum النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من هرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى Oke, واتقوا kecil. الله. Sampai di akhir ayat saja. Gimana? Sampai akhir ayat. Akhir ayat. Wattaqullah. Gimana? واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oke. Oke, silakan diterjemahkan dulu mana kaitannya dengan kebersihan ini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buah air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah hendak ini menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. 7. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wahai 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar. Oke, cukup sih. Ibu Hasnawati. Iya. Oke. Sekarang kita masuk kepada tahap pembelajarannya. Ini kontraknya SES itu bulan Juli dan Agustus. Masuk ke pembelajaran. Ya, tunggu sedikit. Oke, silakan Ibu Hasna. Iya. Ya, Pak. Masuk. Silakan. Ya. Saya masuk langsung inti
kompetensi inti. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mengetahui tata cara berwudhu dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat mempraktekkan berwudhu dengan baik dan benar. 8. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Memahami langkah-langkah wudhu secara urut, seperti mencuci tangan, berkumur-kumur, mengusap wajah, mencuci lengan, mengusap kepala, mengusap telinga, mencuci kaki, dan mengusap kedua kaki. 2. Menjelaskan tujuan dan manfaat berwudhu seperti membersihkan diri secara fisik. Menjaga kebersihan dan kesehatan dan mendapatkan pahala dari Allah. 3. Mempraktikkan teknik-teknik benar dalam berwudhu, termasuk cara mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air yang cukup, mengusap setiap bagian tubuh dengan benar. Pemahaman bermakna. 1. Memahami makna tata cara berwudhu dengan benar. 2. Menanamkan sikap untuk selalu berwudhu sebelum sholat. Di pertanyaan pemantik. 1. Apa itu berwudhu? 2. Apa fungsi berwudhu? 3. Apa niat berwudhu? 4. Mana gerakan-gerakan wudhu? 5. Apa doa sebelum dan setelah wudhu? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 10 menit. Penetapan sop pembukaan. 2. Memperhatikan gambar orang berwudhu. 3. Menyanyikan lagu wudhu. 4. Berdiskusi tentang cara berwudhu. Kegiatan inti 15 menit. Kurun 15 menit. 1. Guru menyapa semua anak dan mengenalkan materi berwudhu. 2. Guru menampilkan gambar dan poster yang menggambarkan langkah-langkah berwudhu dengan jelas dan menarik. Anak-anak dapat melihat, mengamati gambar tersebut sambil mendengarkan penjelasan guru tentang setiap langkah berwudhu. 3. Anak-anak berpartisipasi dalam permainan peran. Bahas sama Ibu. Ya. Ibu. Dengan Ibu siapa dulu? Ibu siapa? Ibu Hasnawati. Ibu Hasnawati, ini kan tentang urutan berwudhu itu adalah kaitannya dengan kognitif. Iya. Teori kognitif. Bisa Ibu ungkapkan seperti apa teori kognitif yang ada kaitannya dengan hafal-menghafal itu, misalnya menghafal urutan. Menghafal doa sesudah wudhu, menghafalkan tata cara berwudhu mulai dari tangan, basuh muka, basuh mulut, basuh hidung, basuh muka. Maksudnya ini kan persoalan kognitif. Iya. Ibu tampilkan teori apa itu yang kaitannya dengan itu? Masalah tata cara berwudhu. Itu tentang kognitifnya. Kognitif itu kan sesuatu proses yang terjadi dalam pusat susunan saraf ketika orang sedang berpikir. Itu maksud saya. Berarti Teori mana itu? Dalam teori. Ada Jean-Piaget. Yang mana? Dulu. Yang kognitif. Bukan yang kepribadian kepada Allah. Enggak. Teori Bukan. belajar. Teori belajar. Teori Teori belajar.
teori belajar adalah mengetahui tata cara berwudhu dengan baik dan benar. Bukan itu, Pak? Coba silakan. Saya dengar dulu. Itu peserta, yaitu anak didik mengetahui tata cara berwudhu dengan baik dan benar. Oke, saya kira begini ya. Cukup dulu di situ ya, satu orang itu ya. Nanti ibu chat ke saya, ibu chat kaitannya dengan teori belajar itu. Ada sini, ada obrolan di ini, ibu tidak usah menjawab secara lisan, tapi secara tulisan dicatin. Bisa nggak? Iya, insya Allah, Pak. Ibu Suryani, bantu dulu Ibu Suryani. Iya, Pak. Tolong dibantu chat ke saya obrolannya. Pertanyaan saya kaitannya dengan teori pembelajaran. Ini sampai beberapa itu. Bukan itu yang memahami langkah-langkah berwudhu, Pak. Ya, persoalannya kan ini kognitif. Iya. Ya. Yang Kognitif memahami itu adalah konsep berpikir. Memahami langkah-langkah berwudhu. Coba relevansinya dengan teori belajar, teori kognitif itu sendiri. Nanti tolong dibantu semua ya, chat ke saya. Semua menjawabnya, semua mencari ke saya itu tentang pertanyaan ini. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan umum bagi semua. Nanti saya baca di obrolannya Ibu Suryani ya. Iya. Bisa diulangi Halo? pertanyaannya, Pak? Teori. Ini kan Ibu Hasnawati Iya. bahwa anak-anak itu bisa mengurutkan Tata cara berwudhu. Ya, Iya. mengurutkan konsep berpikir itu dalam teori kognitif. Teori kognitif kan identiasi. Katakan dia sudah masuk pada usia 2-7 tahun. Kaitkan tentang urutan penguasaan tata cara berpikir itu dengan teori kognitifnya. Saya minta di obrolan ini, walau hanya dua poin yang bisa ada kaitannya dengan itu. Oke ya? Iya. Saya tinggalkan dulu room ini. Setelah itu saya akan baca obrolan ini. Oke ya? Iya, Pak. Iya. Ya Pak, makasih. Saya masih ada kegiatan sih. Sebentar saya akan lihatkan obrolan ini. Iya Pak. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya Pak. Banyak Pak. Langkah-langkah teori kognitif dan Tahapan tadi di tahapan iya. Tahapan-tahapan. tahapan sensori motor usia 18 sampai 24 bulan ini. Yang pertama dari tahap 4 dalam terminologi perkembangan kognitif anak Piaget. Bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman melihat, mendengar, dan tindakan motorik menanggapi menyentuh itu.